Bibir dikulum, makan wafer. Assalamualaikum Vilovers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Bersama saya Rudi Khairuddin, saya sudah bawa iga. Saatnya kita akan memasak. Ini buat lebaran ya. Dan enak banget. Biasanya iga itu dibikin yaitu penyetan aja, sop-sop aja. Sekarang kita masak iga masak lado. Cari iga yang tebal-tebal seperti ini ya. Kemudian nanti saya akan rebus bersama daun kunyit, kemudian daun salam, garam, kemudian dengan kaldu jamur ya dan air. Nah, langsung aja kita akan merebus yaitu iganya ya. Cara merebus iganya simple banget supaya lebih cepat, lebih aman dan kita mempunyai waktu yang banyak ya. Ini Vicenza Presto 24 cm, memiliki diameter ukuran 24 cm, memiliki materi dasar aluminium, dapat menampung hingga 8 liter. Saran pemakaiannya hanya 5,3 liter saja. Dilengkapi dengan double safety lock-nya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, oke, masukkan iganya 1 kilo. Oke, ini sudah siap. Kita rebus dulu ya. Sampai mendesis baru boleh kita menghitung waktunya. Kita temukan kedua segitiga ini dia langsung tertutup. Kita kunci. Nah, itu safety lock yang pertama. Nah, safety lock yang kedua di saat dia mendesis. Jadi pertama kita boleh menggunakan api sedang ya. Nanti setelah dia berbunyi, kita harus mengecilkan apinya. Oke, kita nyalakan apinya. Setelah nanti dia sudah mulai berbunyi, itu waktunya baru kita hitung. Berbunyi maksudnya apa? Ada suara desis tekanan dari dalam, yaitu selama proses perebusan ini semua uapnya ditahan di dalam presto ini. Karena dia sudah double safety lock seperti ini, jadi dia kuat untuk menahan uapnya. Di samping dia dari panas api, jadi uap yang dikumpulkan itu menjadi tekanan yang tinggi, dari panasnya tuh luar biasa di dalam ini, membuat jadi menggunakan presto jauh lebih singkat cara pemasakannya. Sambil menunggu dia mendesisnya bunyi, saya akan ambil ini bawang merah. Bawang merahnya akan dirajang-rajang ya. Nah, langsung aja kita chopper kasar ya. Choppernya sampai cabenya itu masih kelihatan ya. Bahkan kalau saya sih mau dirajang juga boleh, dipotong-potong juga boleh ya. 12 buah ya, kita masukkan chopper. Jadi yang saya bikin chopper ini adalah yaitu turbo power juicer yang mempunyai mesin yang besar, kemudian mempunyai pisau yang tajam dan anti karat ya. Bisa digunakan saat membuat minuman apapun. Bisa untuk dry mill, white mill, chopper, dan tersedia di dua warna, hitam dan putih. Ini yang saya gunakan yang berwarna putih ya. Ini pengunci pertama dan langsung kita chopper ya, kasar ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi harus direm-rem dulu supaya rata ya. Saya rasa cukup. Ya, jadi sekasar ini ya. Oke, ini sudah mulai berbunyi. Saatnya kita kecilkan apinya ya. Oke, dan waktunya kita ukur karena ini iga ya, dia banyak otot untuk memegang tulangnya, jadi prosesnya agak sedikit panjang. Kalau kita rebus biasa ini kurang lebih 2,5 jam, tapi kalau kita menggunakan presto seperti ini antara 35 sampai 40 menit ya, saya kasih 40 menit ya. Kita tekan, kita langsung jalankan, apinya udah kecil ya, tapi jangan kemana-mana. Tetaplah di Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Ada yang mau lewat, silakan. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, ini tinggal hitungan detik aja ya. Habis ini kita matikan. Setelah kita matikan, nah ini tipsnya. Nah, ini sudah ya. Berarti kita matikan. Nah, ini ada tips dari saya, tapi untuk semua pengguna pressure cooker atau presto ya,
tidak boleh dipaksa untuk menjadi dingin, karena ini prosesnya sampai dia mendingin dari desis ini, kompor dimatikan, itu prosesnya waktunya masih dihitung, masih berjalan proses pemasakannya. Kedua, biasanya kan sudah pengen buru-buru, saya juga sudah mempresto 40 menit. Ini kalau di total semua waktunya itu pasnya itu kurang lebih kira-kira 50 menit. 10 menit aja dia sudah tidak mendesis lagi. Ikutin aja supaya dagingnya sama empuknya antara punya adik di rumah juga punya kakak di sini. Philovers, kita sekarang cek ya apakah masih panas di dalamnya. Nah, ini sudah tidak mendesis, berarti safety lock-nya sudah terbuka ya dua-duanya. Ini pasti mudah sekali untuk dibuka. Nah, seperti ini. Wow, aromanya enak banget ya. Ini aroma kaldu daging beserta dengan daun kunyit, daun salam ya. Gurihnya sudah keluar dengan baik. Nanti kita goreng dulu sebentar ya supaya ada aroma gurih gorengnya, sambil nanti ada teknik untuk memberikan rasa biar permukaannya sampai sedikit masuk ke dalam itu gurih ya. Nah, ini kuahnya saya sisakan sedikit. Ini juga ada rasa garamnya ya, nanti untuk membantu menggoreng ya. Oke, cukup. Nah, ini saya menggunakan Easy Cooking Set yang pancinya anti lengket, jadinya mudah sekali dibersihkan. Easy Cooking Set ini lengkap banget ya, ada penggorengannya, ada panci, ada fry pan, dan juga ada alat pengukusnya. Oke, sekarang saya masukkan minyak, siap untuk kita goreng ya. Gorengnya sampai mempunyai permukaan, jadi gurihnya sampai keluar aja ya, seperti ini. Nah, nanti di pertengahan goreng kita siram dengan kecap asin yang sudah dicampur dengan kaldu. Sedikit-sedikit ya biar dia meresap masuk ke dalam. Jadi dibumbuinnya bukan saat waktu sudah diangkat seperti ini. Ini bumbunya tidak akan bisa masuk ke dalam. Jadi kita minta bantuan minyak goreng untuk peresapan masuk sampai ke dalam. Kenapa seperti itu? Di saat dia panas, daging itu memuai. Di saat itulah desisnya bisa masuk, mendorong masuk sampai ke dalam, dan permukaannya biasanya bonusnya kalau buat tahu tempe dia agak garing ya, sampai ikan. Tapi kalau daging tidak ya. Oke, kita tunggu sampai cukup panasnya. Nah, di sini sekarang akan saya campurkan. Ini ada kecap asin ya. Ya, kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Nanti kita siram-siramkan ya. Nah, ini sudah panas ya Philovers ya. Minyaknya saatnya kita goreng seperti ini ya. Nah, ini saat seperti ini kita masukkan cairan ya, antara kecap asin, ini beberapa kali masuk, sama kaldu ya. Nah, dia mendesis, dia akan nempel di seluruh permukaan dagingnya ya. Nah, ini kita kasih lagi, sampai desisnya hilang ya. Di satu titik aja, dia akan menyebar. Jadi desisnya itu, ini yang dinamakan kita minta bantuan minyak goreng untuk menyebarkan seluruh cita rasanya di seluruh permukaan dagingnya ya. Jangan ngasihnya terlampau banyak ya, sedikit-sedikit aja. Dan ini tidak digoreng sampai kering. Kalau sampai kering nanti jadinya alot ya. Dan ini yang terakhir ya. Jadi permukaan dagingnya nanti agak sedikit-sedikit asin berpadu dengan ladonya yang kita masak tuh jadi enak banget ya. Nih kena kecap asin dia jadi gelap seperti ini ya. Oke, ini sudah cukup. Nah, ini saya tukar dulu. Saya akan menggunakan woknya ya. Kita langsung kasih minyak sekarang. Kita nyalakan. Kita tumis dulu bawang putihnya sampai kuning keemasan, baru masukkan bawang merah. Bawang merahnya sudah harum dan matang, baru masukkan yaitu cabenya. Masukkan bawang putihnya, sudah mulai panas. Jangan terlalu panas dulu. Kalau bawang merah duluan, daun jeruknya kurang begitu wangi ya. Ini daun jeruknya bisa agak sedikit garing dan enak untuk bisa kita nikmatin juga ya. Masuk daun jeruk, ini ngeletik ya sedikit. Ya, masuk bawang merah. Bawang merah kandungan airnya tinggi jadi bisa melindungi bawang putihnya. Nah, ini sampai harum dan matang dulu ya, kita aduk seperti ini. Kalau kita masukkan sama cabai, kita tidak bisa dapat ya harum dan matang dari bawang merahnya. Padahal bawang merahnya ini, nah kalau kemakan dia juga enak cita rasanya ya.
Nah, ini kita masukkan sekarang cabai merahnya dan cabai rawit yang sudah di-chopper ya. Lebaran kita berhasil. Ini untuk berbuka puasa atau untuk sahur juga enak ya. Dan ini bisa disimpan loh. Dimasukkan dalam freezer, cabenya masih bagus ya. Kemudian kita aduk dulu, ratakan. Kita kecilkan apinya. Ya, kita akan ambil air jeruk ya, kita potong-potong. Ini kita masukkan. Jangan masukkan air asam dalam keadaan nyala, dia akan getir. Jadi kesegaran aroma jeruknya ini juga terasa ya. Kalau dia dimasak, dia freshnya hilang ya. Oke, kita aduk lagi sampai rata benar ya. Enak sekali ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita akan sajikan, yaitu iga ladonya ya. Nah, ini sudah siap semua. Oke, ini sudah enak banget ini, lihat ya. Jangan lupa sambal-sambalnya ini sangat berharga, cabai-cabai ini ya. Semakin terasa sedap ya. Nah, ini tinggal saya kasih hijau-hijau seperti ini. Sudah cantik banget karena merahnya sudah kita sempurnakan dengan cabai yang dibikin lado seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan lagi pasti deh ya dari tadi. Motifnya kan cantik seperti ini. Dari preparation sampai kita menghidangkan. Ini motif punya Vicenza yaitu camellia yang melambangkan gambaran tentang doa dan harapan. Nah, sudah selesai iga ladonya. Saatnya kita hidangkan di meja makan. Lihat ya keseruan nanti kita menghidangkan. Yaitu iga masak lado ini seperti kita menghidangkan hidangan lebaran lainnya. Pasti menggugah selera. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.